Halo, Mas Armanda. Armanda, gimana kabarnya Armanda? Aduh, Alhamdulillah baik. baik, alhamdulillah. Semangat ya kuliahnya ya Armanda ya. Semangat, Bu. Ya, saya tunggu ini nanti tiap minggu loh Armanda ya. Ketemu lagi. Oke, sudah masuk ya tadi ya Mbak Ardenia, Ardelia, sudah ya. Oke. Jadi secara umum konsep dasarnya bahwa kegiatan perikanan ini adalah interaksi antara biota, habitat, dan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau biota dan habitat ini adalah komponen-komponen yang sifatnya dependen. Gitu. Jadi dia komponen yang terkontrol, dikelola secara alami, dan umumnya dia tidak banyak berubah, biota dan habitat. Namun, yang tadi komponen yang ketiga yaitu komponen manusia ini adalah komponen yang independen. Dia tidak bergantung kepada biota dan habitat, justru dia yang akan mempengaruhi bagaimana sih kondisi biota dan habitat oleh karena kegiatan manusia tersebut. Sehingga komponen ketiga yaitu komponen manusia ini adalah dia yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dan penjagaan kelestarian sumber daya biota. Dan saat ini juga pada umumnya semakin berkembang. Mohon maaf ini saya perkecil terlebih dahulu. Oke. Ini kalau di Google Meet memang seperti itu ya, harus diperkecil dulu ya layarnya ya. Kalau untuk accept, teman-teman. Ada yang sudah pernah coba jadi host di Google Meet? Kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa otomatis ya harusnya ya. Iya. Oke, coba nanti harus saya otak-atik lagi nih, supaya bisa otomatis masuk ini. Ya, jadi ini adalah konsep dasarnya dari pengolahan perikanan secara umum. Gitu. Sehingga apa saja sih pengaruh aktivitas manusia? Yang pertama adalah peningkatan penangkapan ikan dalam jumlah besar. Jadi kalau misalnya satu kapal ini ya, kapal yang ukurannya di atas sampai 300 gitu, itu bisa nangkep ikan kalau misalnya lagi musim itu bisa sampai 1 ton per hari. Ya, ini baru satu kapal. Oh, mohon maaf ya, ini baru pada masuk. Sudah, masih ada yang belum? 18 orang. Oke. Jadi, kenapa Mas? Rizky izin. Oh ya, Rizky izin ya. Ada kegiatan ya? Ya, ke kampus, Bu. Nggih, nggih. Nggih. Tadi sudah izin. Nggih. Nanti Mas Rizky tolong diberitahu ya untuk tetap absen tapi di situnya milih izin. Oh iya, Bu. Nggih. Jadi untuk pengaruh manusia terhadap habitat, penangkapan ikan dalam jumlah besar. Jadi bayangkan kalau satu kapal 1 ton. Sekarang ketika di salah satu tempat penangkapan ikan, di situ misalnya ada 8 kapal per hari. Berarti tiap hari yang diambil adalah 8 ton dikali 30 hari. Berarti sudah ada 240 ton ikan dalam 1 bulan yang diambil. Nah, ikan ini kan juga kita melihat dari ukuran mata pancingnya seperti yang kemarin saya katakan. Ukuran mata pancingnya kalau misalnya ukurannya mesh size-nya 6 sampai 10, berarti ukuran 10 ikan yang panjangnya 10 itu juga sudah tertangkap. Artinya kemungkinan dari degradasi jumlah ikan di perairan itu juga akan tinggi kemungkinannya. Itu seperti itu. Nah, berbeda dengan kegiatan pemancingan untuk rekreasi atau fishing. Ini kan biasanya nggak mungkin sampai berapa ton gitu ya. Paling 5 sampai 10 kilogram saja. Ini untuk pemancingan rekreasi. Kemudian ada lagi kegiatan industri dan limbah. Nah, kalau kegiatan industri dan limbah ini itu juga
saat ini merupakan salah satu faktor yang utama. Jadi kalau tahun kemarin itu ya, tahun 2019 itu Bu Susi itu pernah menyelenggarakan seminar ya. Katanya kalau Indonesia ini ternyata merupakan sumber sampah. Nah, sumber sampah dari limbah minyak. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat apa saja efeknya kalau ada buangan limbah minyak di perairan? Untuk silakan. Apa sih efeknya pembuangan limbah minyak di perairan? Apa ya efeknya limbah minyak kalau di perairan? Yang waktu ada tumpahan minyak itu kan Hmm. apa dari beberapa jenis biota, baik yang di dalam laut sama di sekitarnya. Misal dari bundung elang yang di atasnya laut aja bisa kena dari efeknya gitu, Bu. Apalagi yang di Iya, dalam. iya betul. Jadi kalau misalnya eh, efeknya tumpahan minyak itu ya, pertama kalau burung lautnya aja sudah bisa keracunan ya, apalagi biota yang di air gitu. Jadi kalau misalnya ikan kena minyak, itu langsung satu area namanya minyak itu kan masuk ke dalam sistem peredaran darah gitu ya, itu langsung keracunan, ikannya langsung mati secara massal. Nah, kalau misalnya biasanya kita nangkep ikan mati, kita tahu ya kalau misalnya ikan itu ketika ditangkap dalam kondisi mati itu masih bisa kita makan. Tapi ketika di situ ada minyak, berarti di situ ada pencemaran hidrokarbon, ada pencemaran CFC. Nah, itu kita sudah tidak bisa makan. Dan kematiannya itu langsung massal. Gitu. Jadi kalau di sini ada tumpahan minyak ya di satu area, itu ikan langsung mati secara massal gitu. Apalagi terumbu karang. Terumbu karang itu juga langsung mati secara massal, makanya sehingga kalau misalnya ada tumpahan minyak itu biasanya langsung dikelilingi gitu. Jadi langsung diberikan pembatas supaya area tumpahan minyaknya itu di situ saja, terus kemudian diambil minyaknya, bisa pakai spons yang ukurannya besar, juga bisa disedot. Jadi seperti itu, karena efeknya ini yang sangat tinggi ya. Jadi Indonesia dan Filipina itu saat ini adalah kalau dikatakan apa ya, jadi sumber sampah atau pembuangan limbah minyak itu banyak sekali di Indonesia dan Filipina gitu. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalnya sekarang banyak area terumbu karang gitu ya yang perlu dilakukan apa marine protected area gitu ya, karena sekarang ini sudah banyak sekali area yang terumbu karang yang tercemar, sehingga memang harus diberikan marine protected area untuk melindungi area-area ini, sehingga nanti ketika ikan-ikan yang waktunya masih fishing schooling ground gitu ya, nanti ketika sudah besar itu bisa dilepas di laut gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk kegiatan industri dan limbah. Nah, sekarang ini kalau misalnya di Surabaya sendiri ya, teman-teman sudah pernah dengar di daerah Benowo itu sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah. Ada yang sudah dengar sampai ke sana? Iya Bu, pernah Pernah dengar. Okay. Pernah dengar ya? Ya. Jadi itu kalau teman-teman tahu, itu di Benowo itu ya, kapasitas pembuangan sampah itu 1.300 sampai 2.000 ton per hari. Bayangkan itu hanya satu tempat pembuangan sampah. Di sana itu kalau misalnya dijadikan PLTSA itu yang dibakar kemampuannya hanya 1.000 ton per hari. Bayangkan, jadi dari 2.000 ton yang mampu dibakar hanya 1.000 ton. Itu setiap hari seperti itu. Sisanya kan sampahnya juga masih gunung ya. Nah, itu jenengan bayangkan kalau di daerah pesisir. Ya, jadi berapa banyak sampah yang nanti masuk ke daerah pesisir. Nah, sampah-sampah ini juga pada akhirnya nanti akan mengganggu dari sistem reproduksinya. Teman-teman pernah lihat ya, mereka ini bisa makan plastik gitu ya. Nah, ini jadi kalau misalnya di daerah Benowo saja gitu ya, daerah Benowo saja tempat pembuangan akhir di Benowo itu sampai 2.000 ton per hari, maka kalau satu Jawa Timur itu berapa sampah yang dibuang? Berapa ton per hari? Sementara untuk kapasitas pembuangan tempat apa ya, tempat untuk pengolahan limbah sampah
itu juga baru ada di Menowo, itu kan baru jadi percontohan ya. Jadi dirubah sampah ini menjadi sumber energi. Jadi dia itu dibakar, gitu ya, dibakar dijadikan gas metan. Nah, gas metannya ini yang dijadikan sumber energi. Maka ini kalau misalnya semua sampah ini yang ada limbah-limbah ini dibiarkan masuk ke sungai, masuk ke laut, ini sudah berapa ton? Itu setiap hari. Jadi kita membayangkan sampah yang masuk berapa ton per hari. Kemudian limbah minyak sudah berapa liter kubik ya, berapa liter kubik per hari. Kemudian juga ikan yang ditangkap ini berapa ton per hari, gitu. Atau kalau misalnya teman-teman juga ingin meneliti ya, misalnya kan kalau teman-teman ini kan para nelayan ini pasti merokok ya. Misalkan dalam satu kapal, anak buah kapalnya itu ada 20 orang, ya 20 orang. Terus masing-masing dari anak buah kapal ini mereka merokok sekitar 2 bungkus rokok, isinya 10 aja, berarti kan 20 dikali 20 ya, berarti kan 400 batang rokok ya, 400 rokok dibuang ke laut per hari ya. Ini baru satu sampah ya, baru sampah rokok ini 400 puntung rokok dibuang ke laut, 400 puntung selama satu hari, dikalikan 30, 1.200 puntung rokok. Itu baru satu kapal. Jenengan kalikan 20. Jenengan kalikan berapa jumlah kapal. Itu juga sudah sangat besar ya. Hanya dari puntung rokok. Puntung rokok ini juga bisa menyebabkan keracunan pada ikan. Nah, itu begitu. Belum lagi aktivitas yang terakhir, kegiatan pertanian atau domestik. Nah, kegiatan domestik ini kan misalnya limbah rumah tangga. Kalau misalnya teman-teman yang gampang itu nyuci baju, nyuci piring, itu ada limbah namanya limbah nitrat, limbah fosfat. Kegiatan pertanian juga ada limbah nitrat dan limbah fosfat. Ini kalau dibuang ke perairan itu juga bisa menyebabkan keseimbangan perairan itu terganggu gitu. Jadi kalau kadar nitrat dan fosfatnya ini tidak balance ke perairan, terlalu banyak nitrat dan fosfat, ini bisa menyebabkan plankton blooming. Kalau plankton sudah blooming terlalu banyak, akhirnya rebutan oksigen ya, yang ikan-ikan zooplankton dan ikan-ikan itu kan juga kalau misalnya terlalu blooming kan juga nggak baik, akhirnya bisa rebutan oksigen. Terus misalnya plankton yang blooming ini, plankton yang jenisnya Dinoflagellata, berarti juga ketika si Dinoflagellata ini dimakan oleh ikan, menyebabkan ikannya keracunan dan mati. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita lihat pengaruh aktivitas secara umum dari biotanya sendiri atau habitatnya, itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh gitu terhadap kehidupan ikan. Tapi kalau sudah aktivitas manusia, itu di sepanjang kegiatan manusia itu selalu menghasilkan limbah gitu ya. Meskipun itu kita naik motor aja sudah bisa memberikan polusi udara gitu ya. Sudah polusi udara, kandungan karbonnya itu meningkat sehingga ada penipisan ozon. Ozon yang menipis akhirnya menyebabkan perubahan iklim. Nah, itu juga bisa menyebabkan suhu permukaan laut itu tinggi. Kalau SPL-nya tinggi, ikannya juga bisa lebih cepat mati, lebih rentan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu seperti itu. Maaf ya teman-teman sampai sini ya. Gimana? Kalau diakalin sama kayak penanaman mangrove di sekitarnya daerah pesisir gitu, bisa pengaruh nggak, Bu? Soalnya kan oksigen. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita berikan penambahan mangrove ya, ini kita berikan penambahan mangrove di daerah-daerah pesisir, apakah ngaruh? Bisa sangat ngaruh ya, terutama adalah penahan dari kegiatan-kegiatan yang ada di pesisir sebelum dibuang ke laut. Itu seperti itu. Jadi ketika misalnya ada mangrove nih, ini nyambungnya adalah ke sini nanti, kegiatan limbah ya, jadi industri dan limbah serta kegiatan pertanian atau domestik. Begitu misalnya nanti ada beberapa pohon mangrove ya, ratusan atau ribuan pohon mangrove di sekitar pesisir, maka yang tadi saya katakan ada limbah-limbah pertanian, limbah domestik, nitrat, fosfat, kemudian limbah
industri, itu kan limbah seperti CVC itu ya, itu adalah contoh dari limbah industri, itu nanti akan bisa ditangkap. Jadi bisa ditangkap oleh si mangrove, kemudian nanti justru kalau nitrat fosfat itu kan dibutuhkan ya oleh tanaman, sehingga nanti justru malah bisa memperbesar dari kandungan mangrove gitu. Jadi memperbesar nutrisinya, tumbuhnya bisa lebih cepat. Kemudian juga adanya si mangrove ini bisa mengurangi polusi udara. Nah, tapi kalau teman-teman tahu ya, jadi kalau kemampuan tanaman, sebenarnya kalau kemampuan tanaman dalam mengurangi emisi karbon itu cuma sekitar 20%. Gitu. Sisanya 60% lebih itu ada di plankton. Gitu. Plankton itu kan ada di mana-mana ya. Ketika misalnya ada satu sumber air aja, itu juga di situ pasti ada planktonnya. Jadi untuk tanaman itu dia bisa mengurangi sekitar 20% kalau misalnya mangrove. Itu begitu, Mas. Bisa juga teman-teman, ini bagus ini pertanyaannya, bisa juga nanti membuat penelitian tentang dalam satu akuarium gitu ya, berapa persen sih nanti polusi entah itu zat nitrat, fosfat maupun karbon dioksida yang bisa diserap oleh mangrove. Gitu. Berapa persen? Nah, nanti bisa dikalkulasi sehingga kalau kita menanam satu buah mangrove ini persentasenya untuk pengurangan emisi karbon, persentasenya untuk pengurangan emisi zat-zat yang lain itu sekitar berapa persen. Nah, itu begitu, Mas. Bisa, tapi lebih kepada daerah yang pesisir. Gitu. Kalau daerah laut, itu pengurangannya ya itu tadi, kalau misalnya limbah minyak harus segera langsung dilingkari areanya, kemudian nanti langsung di penyedotan. Gitu. Kalau penangkapan ikan, berarti kita menggunakan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan. Teman-teman sudah pernah diajari tentang dasar-dasar penangkapan ikan mungkin? Masih di mata kuliah teknologi eksplorasi, Bu. Ini juga masih di semester ini. Oh gitu, nanti teman-teman juga belajar ya, bisa tahu kira-kira alat tangkap yang selektif ini yang mana sih, gitu. Jadi supaya penangkapan ikan itu juga dia lebih terjaga. Biasanya kalau penangkapan selektif itu hasil tangkapannya tidak banyak dibandingkan penangkapan yang tidak selektif ya. Seperti trawl itu kan dia ngerok dasar, otomatis dia nggak selektif. Jadi semua ikan yang ada di situ ketangkep. Gitu. Oke, sehingga semua kegiatan manusia ini sebenarnya sangat mempengaruhi bagaimana sih pengelolaan sumber daya perikanan. Gitu. Nah, apa sih hubungannya antara aktivitas manusia dengan populasi ikan? Ini adalah dihubungkan secara kuantitatif gitu. Terutama misalnya nanti berapa sih jumlah alat tangkap di satu lokasi, terus jenis penangkapannya seperti apa, berapa hasil tangkapannya, kemudian nanti hasil tangkapannya itu tadi berapa sih ukurannya gitu ya, ukuran rata-ratanya berapa, ukuran yang dewasanya berapa gitu, sehingga kita mengetahui bagaimana sih respon populasi dari ikan. Nah, kalau contohnya kan ini kita sudah tahu bahwa kalau overfishing itu bisa mempengaruhi bagaimana kualitas dari populasi ikan ini. Sehingga secara umum overfishing atau penangkapan itu dia akan mempengaruhi dari beberapa parameter ya. Yang pertama, bagaimana kelimpahan ikan secara umum di satu lokasi. Kemudian rekrutmen. Nah, kemarin rekrutmen gimana nih? Maksudnya rekrutmen. Ada yang masih ingat? Rekrutmen ikan dalam dinamika populasi maksudnya seperti apa? Jadi kayak pertumbuhan dari ikannya gitu. Pertumbuhan, bedanya apa rekrutmen sama pertumbuhan? Misalnya yang dari berjuta-juta dari baby ikannya menjadi ke fase juvenilnya itu bagaimana nanti juga itu yang bisa jadi besar. Betul. Jadi kalau rekrutmen itu adalah bagaimana ikan dari fase telur kemudian nanti menjadi
juvenil ya. Sementara kalau pertumbuhan berarti bagaimana ikan-ikan ini dari fase juvenil tumbuh menjadi ikan dewasa, ikan yang kemudian nanti matang gonat, ikan yang nanti siap dipijahkan hingga mencapai pertumbuhan maksimalnya ini berapa. Itu seperti itu. Kemudian, kelimpahan ini juga mempengaruhi dari migrasi ya. Jadi migrasi ikan ini nanti juga mempengaruhi kelimpahan. Artinya ada hasil tambahan dari stok ikan yang kita punya. Kemudian juga bagaimana mortalitas alami dan mortalitas hasil penangkapan. Kalau misalnya konsep penangkapan dia akan sangat mempengaruhi kelima hal tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita menangkap dengan alat tangkap yang selektif, maka kelimpahan ikannya, jadi ikan nanti yang masuk kemungkinan juga akan lebih tinggi ketika menggunakan alat tangkap yang selektif ya. Misalnya tuna gitu ya. Tuna itu biasanya pakai rawai tuna itu alat tangkapnya. Berarti kelimpahannya akan tinggi karena stoknya terjaga. Ikan yang ketangkap nantinya ya hanya ikan tuna saja. Rekrutmennya bagaimana? Tentu saja nanti ikan-ikan dalam fase telur dan juvenil ini juga aman karena penangkapannya menggunakan alat tangkap yang selektif. Pertumbuhannya bagaimana? Nah, kalau kita misal pakai rawai tuna itu seperti alat tangkap biasa ya. Teman-teman boleh cari nanti di YouTube. Rawai tuna itu teman-teman nanti jadi para nelayan gitu ada berdiri di tengah di kapal yang ada di tengah laut, banyak sekali nelayannya nanti ngambil ikan gini. Jadi ditangkap, diberikan mata pancingnya itu diberikan umpan, kemudian ditangkap langsung ditaruh ke belakang, ditaruh di kapal ikannya itu. Sehingga apa? Kemungkinan tuna yang tertangkap itu masih hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti itu akan ada orang yang ngecek gitu loh, oh ini ukurannya masih bisa gede, berarti ditaruh lagi, dibuang lagi ke laut, sehingga apa dia masih bisa besar ikannya. Tapi kalau misalnya ikannya sudah besar-besar ya sudah, nanti sudah dicek, langsung masuk ke bagian dalam kapal. Gitu. Setelah disorting di situ masuk ke bagian kapal, baru nanti bisa di freezer gitu, bisa langsung di fillet ketika ikannya sudah mati itu begitu. Itu kalau pakai rawai tuna, sehingga apa pertumbuhannya juga terjaga gitu ya. Kalau kita mau pakai rawai tuna, karena ikan yang ukurannya kecil dikembalikan lagi, ikan yang ukuran besar disimpan. Nah, itu begitu. Mortalitas alaminya juga rendah ketika menggunakan alat tangkap yang selektif. Mortalitas penangkapannya juga paling kalau misalnya ikan yang terkena hasil tangkap ini, ikan tuna hasil tangkap yang ukurannya masih kecil, terus kemudian nggak sengaja itu mati ya, karena hasil penangkapan ternyata dia mati. Akhirnya nggak bisa dibuang kan ke laut karena sudah mati ikannya. Nah ini mortalitas penangkapannya juga rendah. Tapi berbeda kalau kita menggunakan alat tangkap yang tidak selektif seperti trawl yang dia ngerok dasar gitu ya. Kita bayangkan di satu lokasi penangkapan, kemudian dia ditangkap menggunakan trawl, maka ikan-ikan yang migrasi kemungkinan akan terbawa semuanya. Jelas hasil tangkapannya tinggi. Rekrutmennya rendah karena bahkan telur dan juvenil akan kena semuanya. Pertumbuhannya juga sama, jadi karena dia tidak selektif ya, dia tidak bisa menilai jenis ikannya seperti apa, kemudian juga sudah tidak bisa melihat ukuran ikan yang tertangkap juga ada yang besar ada yang kecil, sehingga pertumbuhannya juga akan rendah, mortalitas alamiahnya tidak terlalu berpengaruh, tapi mortalitas penangkapannya sangat tinggi. Itu kalau misal kita pakai alat tangkap yang tidak selektif seperti trawl gitu. Kalau misalnya kita pakai trawl, apakah Bu mungkin bisa Bu kita nangkep pakai trawl, terus nanti kan bisa dipilih, disortir gitu ya, ikan yang ini dibuang ke laut gitu ya. Nanti kita ikan-ikan yang tidak kita butuhkan langsung dibuang ke laut. Nah, masalahnya adalah ketika kita menangkap pakai trawl itu biasanya mayoritas ikan-ikannya yang ketangkap itu langsung mati gitu loh.
Jadi apapun nanti yang ketangkep di situ ya otomatis mati, sehingga apa? Rekrutmen dan pertumbuhannya ini sudah tidak akan bisa tinggi gitu ketika menggunakan alat tangkap yang tidak selektif. Itu teman-teman. Kemudian kalau misalnya konsep dari kerusakan alam misalnya ya, kalau kerusakan alam berarti kelimpahannya juga rendah karena ikan yang dia bermigrasi ke satu wilayah kemudian kondisinya tidak sesuai dengan habitatnya, maka dia juga akan kembali gitu ya, atau langsung berpindah bermigrasi ke area lain yang kondisi lingkungannya sesuai. Rekrutmennya juga rendah karena kegagalan telur yang berubah menjadi juvenil itu akan tinggi. Pertumbuhannya ini bisa terganggu atau tidak, ini tergantung jenis ikannya. Nah, mortalitas alamiahnya akan tinggi. Seperti itu. Jadi, tergantung nanti dari parameter apa, maka ini akan sangat mempengaruhi bagaimana dinamika populasi ikan di suatu wilayah. Oke. Jadi saat ini permasalahan apa sih yang sering muncul dalam satu kegiatan pengelolaan perikanan? Yang pertama, dalam hal data identifikasi dan pendataan populasi ikan itu belum maksimal. Teman-teman boleh ngecek ya. Kalau misalnya teman-teman ngecek di data KKP, teman-teman. Jadi kalau kita mau mencari data hasil tangkapan hingga tahun 2020 itu sangat sulit. Jadi datanya ini sangat tidak update, teman-teman. Terakhir itu kalau nggak salah tahun 2016 atau tahun 2017, data statistik perikanan ya. Entah itu hasil tangkapan, kemudian hasil budidaya, bahkan jenis alat tangkap, kemudian data jenis ikan apa saja yang tertangkap terutama, ini masih belum maksimal. Gitu. Sehingga untuk saat ini kalau misalnya kajian tentang dinamika populasi ikan, umumnya itu langsung berangkat sampling ke salah satu TPI atau beberapa TPI di salah satu wilayah, langsung sampling perharinya berapa sehingga nanti kita bisa dapat kajiannya misalnya 1 bulan atau 1 musim. Itu begitu. Sementara kalau misalnya kita mencari data yang seluruh Indonesia per tahun itu masih agak kesulitan. Gitu. Sehingga ya ini kita masih belum mendapatkan data yang persis kalau misalnya dari pemerintah. Makanya saya katakan justru kalau kita nanti melakukan analisis data gitu ya, kita akan bisa memberikan sumbangsih ilmu tambahan gitu untuk ini loh datanya yang sudah ada seperti ini hasil dari kajian kami. Itu seperti itu karena memang data dari pemerintah umumnya adalah zona potensi penangkapan ikan, tapi kalau misalnya hasil tangkapan secara nasional, teman-teman boleh cek yang terbaru itu masih 2016-an. 2020 itu belum ada. Gitu. Kemudian karena aspek perikanan yang semakin dinamis gitu. Jadi pada tahun 90-an gitu perairan itu suhu permukaan lautnya ini masih belum meningkat secara drastis ya. Jadi kalau suhu tahunan permukaan laut itu baru meningkat drastis sekitar tahun 90-an ke atas hingga tahun 2000-an. Gitu. Sehingga kalau suhu perairan laut ini meningkat, otomatis populasi ikannya juga akan berpengaruh. Gitu. Itu baru suhu permukaan laut. Belum nanti ada pendangkalan wilayah ya. Nah ini juga pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kondisi pengelolaan perikanan saat ini. Gitu. Makanya kalau sekarang itu kan aspek penangkapan, sebenarnya aspek penangkapan ini sudah menurun. Makanya yang lebih banyak itu adalah yang sekarang digalakkan budidaya. Gitu. Diharapkan hasil dari budidaya ini bisa lebih tinggi daripada aspek penangkapan karena wilayah perairan saat ini ya sudah hampir overeksploitasi. Itu ya teman-teman. Gimana paham sampai sini? Lumayan Bu, tapi yang budidaya itu kan emang juga benar menyesuaikan dari jenis ikannya juga kan enggak semua ikan itu dapat
dibudidayakan dengan alih tempat yang sangat berbeda dari habitat aslinya. Oke, betul. Jadi kalau misalnya memang budidaya ini ya kelemahannya itu ya hanya ikan-ikan tertentu yang bisa dibudidayakan gitu. Tapi kalau teman-teman tahu ya, kemarin itu saya sempat ngobrol sama orang-orang di mana itu namanya, PT Mina Laut itu ya. Jadi kalau di PT Mina Laut dulu itu basisnya adalah budidaya dan penangkapan dulunya ya. Jadi sekarang justru basisnya adalah hasil penangkapan ikan yang diolah menjadi makanan. Nah, kemarin sempat agak sedikit berdebat ya, maksudnya dengan PT Mina Laut gitu loh. Kalau misalnya ini hasil tangkapan jenengan bergantung pada hasil tangkapan ikan, kan nanti ada ikan-ikan tertentu yang bakal menurun gitu loh jumlahnya. Lah terus gimana cara menyediakan stok ikan ini? Kata mereka, ya gampang. Kita sediakan ikan-ikan yang lain yang sifat karakteristiknya itu sama. Begitu, Mas. Jadi makanya mereka mengandalkan juga di budidaya karena meskipun misalnya bulan ini nggak dapat ini ya, misalnya ikan lemuru misalnya pada bulan ini menurun gitu ya, sehingga lemuru itu kan dibuat untuk ikan sarden ya. Jadi nanti mereka menggunakan ikan lain yang serupa digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Itu seperti itu. Jadi kalau pabrik sifatnya seperti itu, akhirnya yang jeleknya untuk wilayah perairan, jeleknya nanti adalah ketika hampir semua stok ikan ini menurun drastis itu kan gitu. Lemuru kemarin nggak ada, oh ya nanti diganti aja sama ikan lain gitu. Akhirnya ikan lain juga menurun. Nah itu gimana itu? Itu seperti itu. Adalah salah satu permasalahan yang berhubungan juga dengan industri. Akhirnya budidaya juga digalakkan meskipun memang hanya biota-biota tertentu di perairan. Tapi kan kalau sudah overeksploitasi salah satu ikan, kan juga butuh waktu yang lama untuk membudidayakannya lagi. Seperti yang kemarin saya ceritakan itu ya, ikan tuna sirip kuning. Itu kan juga butuh waktu yang lama lagi untuk budidaya. Nggak mungkin dalam satu kali periode pemijahan gitu ya, langsung dijual semua, kan nggak bisa. Butuh waktu supaya nanti setelah hasil pemijahan yang pertama dijadikan indukan dulu gitu ya. Jadi yang pertama ada induk 2, kemudian nanti dipijahkan, ada anak-anak juvenil, kemudian dipijahkan lagi, jadi biarkan sampai dewasa, dipijahkan lagi, baru nanti hasil anakan yang kedua ini baru bisa dijual. Itu seperti itu, memang salah satu permasalahannya, Mas. Ini yang lain bagaimana ini? Paham apa enggak ini selain Mas Satria ya tadi ya? Mas Edo gimana, paham Mas? Iya Bu, paham Bu. Paham. Mbak Nuril? Paham Bu, insya Allah. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan saja ya. Jadi permasalahannya adalah lingkungan sebagian besar ini mengalami perubahan. Kemudian adalah, nah ini jadi tumpang tindih. Ya kalau saat ini itu kan tumpang tindih antara kepentingan yang dalam satu pulau aja gitu ya. Dalam satu pulau aja itu bisa nanti nelayan juga di situ, pembangunan pemerintahan, kemudian pembangunan hotel. Nah, ini akhirnya adalah satu lokasi ini ada kesulitan untuk dijadikan sentra dari perikanan gitu. Kemudian juga tingginya kebutuhan penangkapan bersifat komersial atau non komersial yang tadi saya sampaikan ya. Itu baru satu perusahaan yang mengandalkan sebagian besar kebutuhan sumber daya ikannya untuk hasil sarden dan lain-lain itu dari penangkapan, baru satu perusahaan, belum perusahaan yang lainnya. Jadi kebutuhan penangkapan itu sangat tinggi
kemudian juga ada kompetisi dengan keinginan tertentu ya. Ini masih hubungan sama yang atas, bahwa kepentingan penggunaan dalam satu area lokasi perairan sangat tinggi. Gitu. Jadi konflik-konflik inilah yang semakin meningkatkan bagaimana stok dari populasi ikan ini juga bisa mengalami penurunan. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari dinamika stok ikan, itu maksimum sustainable yield dinilai dari berapa besar upaya penangkapan dibandingkan dengan hasil tangkapan. Maksimum ini didapatkan ketika upaya peningkatan dan hasil tangkapannya ini seimbang. Nah, ketika sudah mencapai titik break point di sini, pada peak spot di sini, maka hasil penangkapan akan menurun gitu ya. Jadi data ini bisa didapat dari mana? Kita lihat, gitu. Kita ambil data-data statistik, kita bisa ambil data-data dari PPI. Hasil tangkapannya gimana ini untuk ikan tertentu? Oh, dia ternyata mulai naik terus ya, sampai pada bulan keberapa ternyata hasil tangkapannya dia menurun. Nah, itu kita bisa menentukan bahwa ini adalah kurva maksimumnya. Gitu. Semakin tinggi upaya penangkapan, jadi kalau semakin banyak kapal yang ada di laut, maka hasil tangkapannya pun akan semakin menurun. Gitu. Hasil tangkapan akan tinggi ketika upaya penangkapannya juga rendah. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk mengetahui di mana lokasi dari maksimum sustainable yield. Sekarang yang banyak terjadi bagaimana ini? Jadi upaya penangkapannya sekarang kan digalakkan terus ya, semakin lama semakin tinggi gitu. Seperti yang saya sampaikan tahun kemarin. Kalau misalnya diperkirakan nih hasil tangkapan tahun ini dengan tahun kemarin itu ternyata lebih rendah, berarti tahun depan itu harus lebih tinggi lagi upaya penangkapannya supaya hasil tangkapannya lebih tinggi. Berpikirnya seperti itu, padahal kalau berdasarkan hasil statistik justru kalau upaya penangkapannya terlalu tinggi, hasil tangkapannya sangat rendah gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk penangkapan yang banyak di satu lokasi perairan itu ya nggak bisa, karena hasil tangkapannya akan semakin rendah, entah itu dari segi jumlah atau semakin banyak ikan-ikan ukuran kecil nanti yang tertangkap di situ. Seperti itu. Nah, jadi kesalahpahamannya dari orang-orang ya, saya tidak mengatakan bahwa orang-orang di kementerian itu tidak paham gitu ya, tapi sebenarnya adalah orang-orang di kementerian itu adalah memberikan kesempatan ya kepada nelayan. Gitu. Jadi beranggapan bahwa kalau misalnya nelayan sejahtera, itu kan otomatis juga perikanan itu maju, anggapannya kan seperti itu. Sama seperti yang kemarin saya katakan, sekarang bibit lobster itu sudah dijual gitu ya, dan harganya murah. Dulu waktu zamannya Bu Susi, satu bibit lobster itu dulu sebelum ada pelarangan itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000 per bibit sebelum ada pelarangan. Ketika sudah dilarang dan sekarang dibuka lagi budidayanya, harganya hanya 4.000 sampai 5.000 ekor. Bahkan bisa 3.000 kalau tidak salah. Itu harga per ekor. Jadi kan teman-teman bayangkan ada penurunan yang drastis gitu. Sekarang itu nelayan diarahkan kepada mendapatkan jumlah yang banyak. Tapi sebenarnya harganya juga lebih kecil gitu loh. Jadi seperti itu. Sementara kemampuan recovery-nya juga rendah. Nah, itu. Mereka menganggap bahwa pengolahan perikanan itu stok ikannya itu sangat besar. Daya pulihnya itu sangat cepat sehingga bisa dieksploitasi secara besar-besaran dalam jangka waktu relatif yang lama. Gitu. Misalnya ikan kerapu satu siklus produksi bisa 6 sampai 12 bulan. Oh, berarti ini bisa ini dieksploitasi. Kan tiap tahun selalu berproduksi itu ikan kerapu. Nah, menurutnya seperti itu. Padahal juga ada faktor-faktor yang lain sehingga kemampuan dari regenerasinya itu juga semakin menurun gitu loh. Nah, ternyata ketika dilakukan analisis dalam waktu 20 tahun, stok ikan justru berkurang sekitar 80%. Dan sekarang kondisinya sudah depleted, jadi sudah overfishing gitu.
Gambarnya terlihat ya teman-teman? Terlihat, Bu. Terlihat, bisa membacanya? Kelihatan enggak angka-angkanya ini? Oke, jadi minggu depan nanti saya akan coba menjelaskan tentang model pertumbuhan ikan ya. Ini adalah harusnya hasil penangkapan ikan dalam selang waktu 20 tahun tertentu. Harusnya adalah sekian. Gitu ya. Tapi karena dalam waktu 20 tahun itu ternyata jumlah ikan yang berkurang itu menurun drastis. Itu selama 20 tahun menjadi hanya sekitar 21.000. Gitu ya. Menurun secara drastis sehingga model ini tidak sesuai dengan pemahaman dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa ikan ini sebenarnya bisa dieksploitasi terus-terusan dalam waktu yang relatif yang lama. Kalau orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham tentang penyu ya, ini biasanya ada orang yang salah mengartikan. Oh, penyu itu kan sekali bertelur juga banyak. Kan nanti juga mereka tinggal telur-telur ini kan juga banyak sekali bertelur sehingga telurnya bisa kita jual sama kayak telur ayam gitu loh. Padahal dari berapa telur ini tingkat kemampuan dari anakan penyu yang menetas dan kemudian bisa mencapai fase dewasa itu juga ternyata hanya 20% dari jumlah telur yang ada. Nah ini kadang orang hanya berpikir dari literaturnya ini cepat ini ya. Padahal kenyataannya tidak semudah itu dari hasil data analisisnya. Kalau ditangkarkan dari kecil gitu bagaimana, Bu? Misal kan bertelur gitu nggih. Itu kan nanti ya mungkin dari dinas kelautan terkait yang ada di sekitarnya gitu kayak melakukan penangkaran. Jadi nanti hingga menetas ya. Terus nanti dibikinkan kolam yang sekiranya kayak dimodelkan di alam bebasnya. Jadi mungkin di sana juga ada makanan yang sekiranya biar dia itu bisa tumbuh lebih cepat terlebih dahulu baru bisa dilepas liarkan lagi ke lautan bagaimana? Bisa. Geng. Ya, itu juga bisa. Betul Mas. Itu juga bisa ya. Kalau misalnya jadi telur-telur itu ditetaskan dulu, kemudian disiapkan ya supaya dia kuat nanti mencapai pesisir ya. Nanti ketika sudah kuat baru dia mencapai pesisir sehingga kemungkinan untuk kematiannya juga lebih rendah ya kalau kasus penyu. Itu juga bisa Mas. Cuman karena memang saat ini ya perubahan iklim ya, saya katakan bahwa perubahan iklim juga cukup mempengaruhi kondisi perairan sehingga nanti juga teman-teman bisa nanti ngecek data di penyu ya, daerah penyu di Situbondo itu berapa persen sih gitu. Jadi berapa persen sih dari telur-telur tersebut itu yang bisa kembali ke pantainya gitu. Jadi ketika sudah kan nanti kan mereka itu kan kembali lagi untuk bertelur ya, itu berapa persen gitu. Jadi umurnya kira-kira berapa, itu juga bisa nanti dicari datanya, sehingga itu baru penyu ya, sehingga nanti kita bisa tahu, kita bisa memperkirakan sebenarnya kenapa sih penyu ini disebut sebagai spesies yang vulnerable gitu ya, spesies yang sudah sekarang ini juga hampir punah, itu seperti itu. Jadi ikan lemuru, ikan cakalang tahun-tahun dulu itu sangat mudah ya ditemukan, harganya pun juga masih murah ya. Tapi kalau sekarang itu makanya kalau sarden itu kan sekarang harganya agak mahal karena yaitu penangkapannya banyak gitu ya, tapi ikan yang didapatkan antara kondisi tahun ini dengan kondisi 20 tahun yang lalu itu lebih banyak 20 tahun yang lalu gitu. Jadi selain dari ada faktor apa itu ya, krisis moneter ya, krisis moneter kan harga mata uang kita juga langsung turun ya, itu juga karena ada faktor itu tadi. Sekarang diperkirakan kan ikan lemuru ini kan ikan yang migrasi ya, lemuru ikan cakalangnya ikan migrasi, dia tidak bisa untuk dibudidayakan, bisa dibudidayakan hanya di daerah-daerah tertentu ya. Itu pun baru sekarang, kalau dulu kan belum ada. Jadi penangkapannya itu dimaksimalkan, cakalang dan lemuru. Nah sekarang ada penurunan, akhirnya harganya mahal
gitu. Makanya kalau sarden teman-teman beli ya mahal gitu. Karena itu dipikirnya ya kan kalau ikan migrasi kan sepanjang tahun dia migrasi, nanti kita tangkap aja pada sekitar bulan ini. Lah masalahnya sekitar bulan ini ditangkapnya pakai alat tangkap yang nggak ramah gitu ya. Akhirnya ya yang ketangkep ikan-ikan yang masih kecil juga. Sehingga tiap tahun hasil penangkapannya juga menurun. Itu begitu contohnya. Itu bisa Mas, nanti kita melakukan studi juga gitu ya. Jadi berapa persen sih kalau misalnya penyu itu dia bisa kembali ke pantainya gitu ya, sehingga kita juga bisa tahu kalau untuk penyu ini bagaimana kondisi stoknya di perairan laut saat ini. Mungkin nanti bisa teman-teman melakukan kajian dari jurnal-jurnal, barangkali sudah ada untuk ikan-ikan tertentu gitu. Cuman memang kalau jurnal-jurnal saat ini lebih kepada ikan-ikan pelagis gitu ya, jadi ikan-ikan yang umumnya digunakan untuk ikan konsumsi gitu. Itu biasanya yang di banyak literatur sekarang. Sehingga kegiatan-kegiatan apa saja sih yang berdampak besar terhadap perubahan dari stok ikan? Jelas ya, overfishing. Ya, jadi menggunakan troll, menggunakan pukat. Nah, nanti juga teman-teman bisa belajar di mata kuliah lain gitu ya. Kenapa sih troll, pukat ini dia merusak, memang mesh size-nya berapa, itu juga nanti teman-teman bisa belajar. Nah ini ya, penangkapan berskala industri. Jadi kalau sudah pabrik kita nyebutnya, pasti punya target. Gitu. Misalnya nih ya, teman-teman mau bekerja sama dengan satu pabrik, teman-teman punya budidaya di pesisir pantai. Gitu. Teman-teman punya budidaya di pesisir pantai dan mau bekerja sama dengan satu pabrik. Nggak bisa kalau teman-teman cuma bilang, saya sekarang punya stok 100 kilo per bulan. Itu nggak bisa. Mereka punya target. Saya mau bekerja sama dengan jenengan dalam jangka waktu 5 tahun kalau stok ikan per bulan 1000 ton misalnya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi mereka nggak mau tahu, pabrik itu nggak mau tahu, yang penting ikannya itu stoknya per bulan ada untuk nanti diolah menjadi bahan baku yang lain. Itu begitu. Sehingga kalau misalnya memang pabrik-pabrik ini bekerja sama dengan orang-orang yang bekerja di bidang penangkapan gitu ya. Nelayan itu kan pasti kan mengumpulkan hasil tangkapan nanti baru dijual ke orang-orang di perusahaan. Berarti kan mereka harus memenuhi target bulanan itu tadi. Lah ini gimana cara memenuhi target bulanan? Ya sudah menggunakan alat tangkap apa saja. Gitu. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Ikan yang tertangkap kecil besar enggak peduli. Pokoknya jumlahnya 100 ton ya wes ini. Gitu begitu. Makanya overfishing itu kan awalnya adalah itu target. Ditarget bulan ini sekian, dari pemerintah ditarget pokoknya tahun ini hasil penangkapannya harus lebih tinggi daripada tahun kemarin gitu. Sehingga peningkatan usaha penangkapan ini akan memicu jumlah hasil tangkapan yang sangat besar dan melebihi laju pertumbuhannya gitu. Hasil tangkapannya sangat tinggi, laju pertumbuhannya lebih rendah, sehingga kemungkinan untuk regenerasi di tahun berikutnya akan lebih kecil. Nah, kemudian apa? Jumlah alat tangkap, jumlah kapal tangkap ini juga meningkat. Jumlah rumah tangga perikanan saat ini juga meningkat seiring dengan penambahan populasi penduduk. Ada juga pengembangan alat-alat tangkap yang bisa menggandakan jumlah tangkapan. Nah, ini. Kalau misalnya tadi saya membicarakan rawai tuna ya. Kalau di Jepang itu masih pakai rawai tuna. Kalau di Indonesia pakai yang gampang aja, pakai kursein gitu loh. Itu seperti itu. Jadi kalau di Jepang populasi ikannya masih terjaga, kenapa ya? Itu karena mereka pakai alat tangkap yang selektif. Jadi bulan ini mereka hanya 50 misalkan ya. Bulan ini mereka hanya 50 ton, bulan depan ya udah nggak jauh-jauh dari 50 ton, nggak sampai di target lebih tinggi daripada 50 ton. Jadi aslinya alat tangkap ini semakin dia berkembang, nah
terutama yang bisa menggandakan jumlah tangkapan, justru akan semakin membahayakan dari kondisi lingkungan perairan kita. Seperti itu. Sehingga alat tangkap yang bisa menggandakan jumlah tangkapan ini bisa menurunkan hasil tangkapan dalam jangka panjang dan menurunkan kemampuan recovery-nya dari sebagian besar populasi ikan. Kalau misalnya yang kemarin saya katakan ada kapal yang nanti ada eco soundernya, lah kan kalau eco sounder kan jelas ya, di sini ada kapal di bawah eco sounder langsung ditangkap gitu aja, langsung ditangkap semua ikannya itu masih bisa, dan di situ nanti bisa diketahui, oh berarti rata-rata ikan yang tertangkap ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar gitu, jadi enggak ngacak gitu. Itu bisa mengurangi dari kemungkinan adanya overfishing itu tadi. Tapi kalau alat tangkap tidak didukung dengan lokasi persis dari penangkapan ikan gitu ya. Jadi cuma dapat data, oh ini zona potensi penangkapan ikan pada titik sekian, langsung aja dikerek gitu ya, langsung diambil semuanya. Ya udah otomatis kemampuan dari recovery sebagian besar populasi ikan juga akan lebih menurun. Itu begitu. Makanya kenapa kalau biasanya di kapal-kapal luar, kapal Indonesia juga yang ini ya, yang besar-besar itu kan canggih-canggih juga. Kenapa dipasang eco sounder? Karena itu supaya kita tahu persis di sini ada lokasi ikan, dan kemungkinan lokasi ikan ini adalah ikan-ikan yang mau kita tangkap gitu loh. Jangan kira-kira ada lokasi ikan ternyata yang ketangkep adalah paus gitu. Itu kan susah ya. Diperkirakan stok ikan laut dunia yang belum dimanfaatkan maksimal, nah ini belum dimanfaatkan maksimal ya, bukan belum dimanfaatkan sama sekali, tapi belum dimanfaatkan maksimal, itu 24%. Sementara lebih dari 50% sudah termanfaatkan secara maksimal dan tidak mungkin dieksploitasi lebih lanjut. Makanya tadi saya katakan, pabrik kalau misalnya sudah tahu stok ikan yang ini menurun, ya udah ganti ikan yang lain. Gitu begitu. Sehingga ya ini nanti jatuhnya ke sini. Ikan-ikan yang belum termanfaatkan maksimal bisa-bisa stoknya menurun karena permintaan yang tinggi. Nah, sementara 24% lainnya, 1/4% lainnya itu sudah mengalami overeksploitasi dan statusnya sekarang sudah depleted, sudah jauh menurun. Itu begitu teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum. Oke, yang lain mbak-mbaknya? Belum? Oke. Kemudian ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim terutama yang dilihat adalah peningkatan SPL. Ya. Kenapa sih peningkatan SPL ini jadi penyebab penurunan drastis stok ikan? Ketika di suatu daerah gitu ya, iklimnya berubah. Harusnya pada bulan ini suhunya masih sekitar 28 derajat. Tapi karena ada perubahan iklim, suhunya menjadi 33. Akibatnya, juvenil, nah ini ya, kemarin saya katakan, ikan sama seperti bayi. Semakin dia ke fase kecil, ke fase bayi, maka dia semakin lemah. Gitu. Maka ketika suhu permukaan laut atau suhu di laut ini akan tinggi, maka restocking juvenilnya juga rendah. Jadi kemampuan telur menjadi juvenil itu akan lebih rendah, lebih banyak gagalnya karena perubahan iklim. Otomatis kalau juvenilnya ini sedikit, maka ikan-ikan yang nanti menjadi dewasa juga jumlahnya akan lebih sedikit lagi. Kemudian iklim juga mempengaruhi tingkat maturasi dan kematangan bonat ikan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa
suhu laut itu bisa mempengaruhi tingkat kematangan gonad? Hubungannya seperti apa ya? Ada yang tahu teman-teman di sini? Kan kalau ini ya Bu ya. Jadi beberapa ikan itu kan memiliki kayak suhu yang optimal bagi dirinya itu seperti apa. Ya saya sendiri di rumah saya kan juga coba ternak ikan cupang gitu nih Bu. Kan ini kan ini kan dari suhunya yang ada di Sidoarjo sendiri itu cukup panas Bu. Jadi itu Pak Pali itu udah gagal buat bertelur aja. Bahkan telur yang udah dibuahin pun gagal menetas atau cuma menetas berapa 1 minggu terus udah habis semua. Padahal sebelumnya itu bisa jadi sampai ukuran dewasa, tapi untuk beberapa bulan kemarin itu emang benar-benar pengaruh dari kondisi ikannya sendiri. Berarti pas bulan apa yang kemarin jenengan ternak cupang tapi telurnya jadi semua? Itu udah masuk bulan-bulan November tahun kemarin, Agustus tahun kemarin itu udah bisa jadi banyak Bu. Tapi yang kemarin nyoba ternak bulan Mei itu udah gagal netas sampai bulan Juli. Terus yang bulan-bulan ini itu malah masih belum bisa bertelur dari indukan ikannya. Soalnya mungkin dari bulan-bulan musim penghujan itu juga bisa pengaruh dari ke ikannya sendiri. Betul. Ya kalau misalnya ikan cupang itu memang dia padahal ikan cupang itu salah satu ikan yang tahan ya. Ya, saya katakan kalau padahal ikan cupang ini adalah salah satu ikan yang tahan, tapi ternyata pengaruh suhu aja ya, meskipun mungkin tidak terlalu drastis saya rasa ya. Kalau suhu sekarang kan paling sekitar berapa? 28, 30? Bisa lebih kalau siang hari. Gitu. Oh gitu ya? Kalau di airnya kurang tahu, kemungkinan juga masih rendah. Jadi kalau karakteristik ikan itu sifatnya itu menyesuaikan ya. Jadi dia poikiloterm. Artinya suhu ikan di dalam itu sama dengan suhu lingkungannya. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih kira-kira suhunya 31, berarti kemungkinan besar di ikan itu suhunya nggak jauh-jauh dari situ. Bisa 29, bisa 30, bisa 31. Itu Mas. Jadi kalau misalnya ikan cupang ketika musim hujan dia bisa bertelur banyak gitu ya, dengan jumlah telur sekian, berapa ratus biasanya kalau ikan cupang? Dari 200 jadi separuhnya aja Bu. Oh gitu. Itu pas kapan? Kemarin bulan Mei. Musim hujan. Iya, jadi musim hujan. Atau 70%-nya aja Bu. Itu belum nanti yang jadi ya, menetas. Iya. Jadi kalau misalnya suhunya ini naik, otomatis ikan itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Ketika kita merasakan suhunya 30, berarti ikan juga merasakan suhunya 30. Berarti kita bisa memperkirakan bahwa suhu optimalnya ikan tertentu itu berarti dia range-nya. Umumnya ya rata-rata kalau ikan itu, ikan tawar itu range-nya antara 24 sampai 28. Nah, kalau misalnya di atas dari 28 bisa hidup, bisa. Tapi pertumbuhan optimalnya itu sekitar 24 sampai 28. Kalau suhunya lebih tinggi, maka yaitu tadi tingkat stresnya juga lebih tinggi. Sama seperti ikan-ikan lele yang saya budidayakan itu Mas. Jadi harusnya saya itu sudah budidaya lele sekitar 1,5 bulan. Harusnya itu panjangnya sudah sudah hampir siap konsumsi ya. Padahal dari segi pakan sudah diberikan optimal. Kemudian juga airnya juga sudah optimal. Ternyata penghambat pertumbuhannya saya duga adalah dari suhunya, karena suhunya juga tinggi. Padahal lele itu juga ikan yang kuat, gitu. Padahal peletnya sama, suhunya tinggi, kemudian pH-nya juga tinggi. Nah ini ya, apalagi kalau climate change ini kan menyebabkan pH air menjadi menurun ya, pH-nya menjadi rendah, pH-nya menjadi asam.
otomatis juga akan mempengaruhi dari kondisi ikan yang ada di situ. Terutama apa sih perubahannya? Stres. Nah, kemudian kalau perubahan iklim mempengaruhi tingkat kematangan gonad ikan. Kalau cupang bisa sampean cek, Mas. TKG-nya bagaimana? Belum pernah Belum nyoba pernah. sampai segitunya, Bu. Soalnya ini juga Berarti pelajaran YouTube. oh ya, jadi sebenarnya nanti yang perlu dilihat sebelum kita melakukan perkawinan ikan itu dilihat juga TKG-nya, tingkat kematangan gonad. Kalau cupang kan memang ikannya lebih kecil ya. Biasanya kan kalau ikan cupang jantan dan betina itu kan dipisahkan dulu baru nanti disatukan di satu akuarium gitu ya. Nanti kalau misalnya berhasil ya berarti keluar telur kan gitu aja ya. Kalau ikan-ikan yang lain itu dilihat juga tingkat kematangan gonadnya, di stripping. Oh ini sudah waktunya apa belum. Kemudian kalau ada gonad itu nanti bentuk perutnya biasanya agak melengkung itu. Itu kalau tingkat kematangan gonad. Nah justru sebenarnya ya, kalau suhu air lautnya tinggi, justru itu bisa menyebabkan kematangan gonad ikan itu semakin cepat. Gitu. Artinya apa? Ikan yang harusnya matang gonad pada size misalnya 20 cm, dia sudah matang gonad di di ukuran size 16 cm. Gitu. Jadi semakin mudah dia matang gonad, efeknya apa, Bu? Juga bisa semakin mudah mencapai fase kematian. Gitu. Artinya kan kalau ikan yang lebih kecil itu sudah matang gonad, nah ini kan apa ya? Efeknya yaitu kalau tingkat kematiannya semakin tinggi juga mempengaruhi. Kan kalau ikan pada fase kecil, dia itu kan masih belum benar-benar kuat ya. Terus ternyata gonadnya sudah matang, sudah terjadi pembuahan, otomatis induk-induk ini akan lebih mudah untuk mati. Itu efeknya dari peningkatan suhu laut. Nah, namun meskipun tingkat kematangan gonad ikannya tinggi, penetasan telurnya ini lebih lama gitu loh. Jadi kan harusnya ini ikan-ikan itu dia baru matang gonad di usia 2 bulan. Kemudian setelah itu nanti telur menetas dalam waktu 3 hari. Nah, ini justru malah gonadnya ini sudah matang pada usia sebelum dari 2 bulan, misalnya 1,5 bulan gonadnya sudah matang, tapi kualitas telurnya nggak bagus, gitu ya. Karena kan waktu tingkat maturasinya dia rendah. Telur yang dihasilkan tidak bagus, kemudian telur-telur ini juga nanti menetasnya butuh waktu yang lama. Itu adalah efek dari peningkatan suhu permukaan laut. Akibatnya apa? Kacau gitu loh, siklusnya jadi kacau. Akhirnya ikan-ikan yang masih muda ini yang harusnya masih bisa tumbuh besar sudah ditangkap, sementara calon-calon anakannya ini, telur-telur yang mau berubah jadi juvenil ini juga nggak bagus kualitasnya. Sekalinya ada yang bagus, waktu penetasannya lama. Juvenilnya gagal juga gitu loh, gagal hidup juga karena suhu permukaan lautnya tinggi. Ya akibatnya kalau kita menghitung-hitung dari estimasi stok yang ada dari rumus dinamika stok itu harusnya misalnya mencapai 15 ton gitu ya di tahun depan, otomatis akan bisa menurun gitu karena ada efek ini, climate change ini kan ini tidak kita hitung gitu teman-teman. Makanya kalau kita hanya mengandalkan data statistik ya nanti pertimbangannya juga agak jauh gitu loh, agak nurun. Tapi kalau kita menggunakan data statistik tapi juga kita tambahkan data-data ini juga bisa akan lebih valid untuk perkiraan tahun restocking dari tahun berikutnya. Ini ya. Sehingga sebenarnya adalah diduga penurunan stok ikan laut yang turun secara drastis ini adalah akibat kesalahan implementasi ilmu kebutuhan manusia. Sumber daya lautnya ini kan tinggi. Semua orang digalakkan untuk suka makan ikan. Tapi kemampuan recovery-nya rendah karena alat tangkap yang digunakan tidak selektif sama sekali. Nah, itu seperti itu teman-teman. Makanya ada ditambahkan budidaya itu ya untuk menjaga dari stok ikan.
Kenapa ada marine protected area? Ya karena itu untuk melindungi marine protected area itu kan untuk melindungi area-area mana saja yang memang dia sudah overeksploitasi, area-area mana saja yang dia rawan eksploitasi tapi kemudian dia menjadi alur migrasi ikan, juga melindungi ikan-ikan yang unik di area tersebut. Itu begitu untuk mempertahankan dari stok ikan yang sudah ada. Nah, kemudian juga ikan hasil tangkapan dalam segi budidaya itu juga digunakan biasanya sebagai bahan pakan langsung terhadap stok ikan. Sementara ikan budidaya ya, kalau ikan kerapu itu kan pasti dia ikan karnivor ya, dia butuh ikan rucah. Nah, otomatis aquaculture ini juga salah satu penyebab juga ya, meskipun dia salah satu salah satu sumber bagaimana cara kita mendapatkan ikan, namun pada kenyataannya ikan laut budidaya ini juga membutuhkan makan. Kalau ikan yang hasil penangkapan ini bisa mencari makan sendiri, bisa nangkap ikan-ikan kecil, kalau ikan budidaya kan tidak, dia harus disediakan ikannya, otomatis dia juga butuh ikan rucah. Nah, ikan rucah ini pemberian pakannya itu sesuai dengan bobot. Jadi kalau misalnya kita ingin 1 ekor ikan itu memiliki bobot 3 kg, maka dalam waktu 1 bulan kita juga harus memberikan pakan dalam jumlah 3 kg. Gitu. Jadi untuk membentuk 1 kg daging, maka harus diberikan 1 kg pakan. Gitu. Sehingga tekanan dalam aquaculture ini juga secara langsung ya, meskipun tidak sebanyak dari hasil tangkapan yang digunakan untuk manusia, itu juga memberikan tekanan terhadap bagaimana sih stok ikan yang di laut. Artinya berapa jumlah budidaya gitu ya di satu wilayah, itu juga teman-teman harus hitung berapa, sehingga kita bisa memperkirakan stok ikan alam itu berapa. Ya teman-teman ya. Ini saya memberikan satu studi kasus. Nah, di sini ada tren penangkapan ikan lemuru pada tahun 1976 sampai tahun 2006. Area penelitiannya adalah Selat Bali dan Provinsi Jawa Timur, itu sepertinya daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Nah, ini ikan lemuru, Sardinella lemuru. Biasanya kalau di perusahaan gitu ya, di PT-PT itu digunakan sebagai sarden atau ikan kering. Bisa juga kalau ikan kualitasnya sudah jelek itu dijadikan tepung, atau juga dia bisa dijadikan ikan asin gitu, ikan lemuru, tapi kalau udah kondisinya jelek ya. Nah, pada tahun penelitian 1976 sampai tahun 2006, nelayan di Selat Bali ya, ini komposisinya yang menjadi nelayan tetap, artinya dia area lokasi penangkapannya itu tetap di lokasi penangkapan lemuru saja, itu 65,29%. Nah, sisanya yang pekerjaan nelayan itu sebagai sambilan, berarti dia pekerjaannya itu yang lain ya. Jadi menjadi nelayan itu adalah pekerjaan sambilan, itu adalah 26%. Jadi mayoritas nelayan tetap. Nelayan yang kadang-kadang melaut itu 5,9% dan nelayan andon itu 2,67%. Ada yang tahu nelayan andon itu nelayan apa ya? Nelayan andon. Nelayan yang itu Bu, dari daerah lain. Iya betul. Jadi nelayan yang dari daerah lain yang nanti kalau misalnya pada waktu penangkapan lemuru, oh kira-kira di bulan ini nih dia bakal lewat di situ nih. Nah, si nelayan ini akan ada di situ. Jadi akan pindah ke lokasi penangkapan tersebut. Ini adalah nelayan andon. Jadi rata-rata nelayan yang ada di daerah Selat Bali itu adalah nelayan tetap dengan komposisinya 65%. Nah, trennya seperti apa? Kita lihat ya. Jadi
Di sini ada grafik warna hijau, ini adalah nelayan utama Jatim, dan kalau yang ada segitiganya ini adalah nelayan Ambon Jatim. Nah, kalau yang warnanya merah itu nelayan utama Bali, kalau yang tandanya X gitu ya, itu adalah nelayan Ambon Bali. Nah, berarti kan di sini kita lihat ya, dari tahun 1976 tidak ada nelayan utama, baik di Jatim maupun di Bali, tidak ada. Kemudian grafiknya naik turun ya, ini hitungannya adalah orang. Kita lihat bahwa yang banyak di Selat Bali rata-rata adalah nelayan dari Jawa Timur hingga tahun 2006 ini ya. Nah, ini dia tahun 1980 meningkat hingga paling tinggi itu di tahun 1993-1994, lebih dari 35.000 orang. Jadi rata-rata masih nelayan utama Jatim. Nah, kemudian 2006 itu sudah balance ya antara nelayan Bali dan nelayan Jatim. Namun jumlah orangnya lebih sedikit. Nah, ini lihat ya, jumlah orangnya lebih sedikit, tapi alat tangkapnya ini yang nanti lebih besar gitu. Jadi jangan dikira bahwa oh jumlah orang yang menangkap lebih sedikit berarti hasil ikannya lebih banyak. Enggak, kita harus lihat juga ketika jumlah orangnya ini sedikit, alat tangkap yang digunakan seperti apa. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita lihat di sini nelayan Ambon Jatim, ini dia meningkat tahun 2003, kemudian meningkat lagi tahun 2005, dan menurun di tahun 2006. Ini juga nanti bisa kita sesuaikan ya, pada tahun itu, apakah memang tahun 2003 ini di Selat Bali memang potensi ikannya sangat tinggi pada waktu itu. Makanya nelayan Ambon pada tahun 2003 ini meningkat. Kemudian kita lihat lagi jumlah rumah tangga perikanan dan kapal. Nah, kalau teman-teman masih ingat, rumah tangga perikanan itu adalah satu rumah tangga yang nelayan ya, nelayan yang minimal dia punya satu kapal dan dia punya satu alat tangkap. Nah, jadi rumah tangga perikanan ya. Makanya satuannya adalah unit, karena berapa unit kapal ini tadi, dan biasanya meskipun dia punya satu kapal, biasanya itu tidak cuma punya satu jenis alat tangkap, bisa dua, bisa tiga lah. Di sini nih rata-rata RTP itu memiliki dua alat tangkap. Kita lihat ya, peningkatan drastis itu tahun 1991 sampai 1993 ya, di sini sama ya, 1991 sampai 1993. Kalau di sini sampai 1994. Di sini ini perikanan lagi jaya-jayanya nih. Tahun-tahun sekian. Kalau perikanan udang itu tahun 90 sampai 2000-an gitu. Jadi ini lagi perikanan lagi jaya-jayanya. Kemudian juga di sini kita lihat RTP Jatim ya, rumah tangga perikanan Jatimnya ini sampai mencapai 8.000-9.000 unit pada tahun tersebut ya. Berarti kita bisa melihat bahwa penangkapan pada tahun ini meningkat signifikan ya. RTP Balinya masih rendah. Nah, sampai tahun 2006 ini ada balance, kalau di total 7.500 ditambah 4.000. Berarti sekitar 11.500. Nah, di sini 11.500. Kalau di sini 9.000 ditambah 2.500, 11.500 ya. Hampir sama ya. Pada tahun 92 sampai 2006. Tapi yang kita lihat adalah alat tangkap apa. Nah, ini. Kemudian kita lihat pada tahun 1976 sampai 2006 jenis alat tangkap yang kapal apa yang digunakan. Yang ini adalah data di Jawa Timur. Oh, ternyata di Jawa Timur lebih banyak menggunakan motor tempel. Pernah lihat bentuknya motor tempel, teman-teman? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Jadi biasanya ada kapal yang nanti dikasih alat gitu loh. Jadi dikasih alat untuk dia bergerak gitu. Kasih dinamo tambahan. Jadi ukuran kapalnya masih kecil. Kan ini kan nanti ada kapal motor 0 sampai 30 GT. Kalau motor tempel itu ukuran apa ya? Perahu gitulah, perahu yang ditambahin alat penangkapan tambahan.
Cuma Jadi ini kalau ya, gimana apa, Mas? ya, Gimana motor nggak jelas? cuma motor buat penggerak kapalnya aja. Heeh, tapi ditambah sama perahunya gitu loh Mas. Ya, ya, ya. Jadi ada perahu terus ada motor penggeraknya lah ya. Itu kalau jadi kalau rumah tangga perikanan RTP berarti kan kalau orang-orang ya atau nelayan-nelayan yang punya kapal dan punya alat tangkap itu rata-rata menggunakan motor tempel sebesar 57-39%. Nah, ini ada yang menggunakan kapal motor. Nah, kapal motor 0-30 GT nanti bisa kalian cari itu ukuran 30 GT. Itu nanti ada cara penghitungannya. Kalau kapal ukuran 30 GT, kapal ukuran 300 GT. Kemudian kelengkapannya dalam kapal ukuran segitu itu apa saja itu ada. Di undang-undang juga ada ya, untuk ukuran dari kapal motor ya. Ini kalau saya terangkan agak panjang nanti. Jadi ini rata-rata kapal motor 0-30 GT itu sebesar 1%, jukung 13%, dan perahu papan 17%. Nah, kalau misalnya di RTP Bali itu rata-rata menggunakan jukung 62,09%. Jukung ada yang tahu seperti apa jukung? Apa Bu Jukong? Iya, jukung. Jukung kalau di daerah Karimun San. di daerah Pulau Parang Karimun Jawa itu ya sejenis perahu biasa gitu Bu. Perahu biasa yang enggak pakai motor ya. Iya yang nggak pakai. Jukong gitu apa? Jukung. Jadi kapal biasa aja. Kapal perahu ya, perahu biasa aja gitu. Itu kalau yang ada di Selat Bali 62% ya, RTP perikanan pakai jukung 62%. Kalau kapal, nah kapal motor tempel kalau di kapal-kapal dari Jawa Timur itu rata-rata menggunakan motor tempel 64%, sementara kapal Bali menggunakan jukung 72%. Ini data 2006. Jadi kalau dilihat data sekarang, kapalnya yang tidak pakai kapal jukung lagi ya. Pasti penggunaan kapal motor ini jauh lebih besar, karena kalau yang undang-undang sekarang itu ada pembatasan ukuran penangkapan itu maksimal 400 GT. Nah, sementara pada tahun 976 sampai 2006 itu masih rata-rata menggunakan ukuran 30 GT. Jadi teman-teman bisa membayangkan sudah sebesar apa ya ukuran kapal dan kemampuan dari kemampuan dari mendapatkan ikan pada tahun dulu sama tahun sekarang. Sekarang itu minimal 150, maksimal 300 gitu. Tapi kalau untuk kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia itu di atas dari 300 maksimal 400. Itu seperti itu. Jadi kalau daerah, jadi nanti itu teman-teman bisa cek ya. Nanti saya beritahu ada itu informasinya. Kalau misalnya kapal-kapal yang beredar di sekitar perairan provinsi, berarti kan provinsi kan 12 mil, itu maksimal ukurannya berapa GT. Nah, kalau kapal-kapal yang berada di sekitar ZEE, itu kan berarti sekitar 200 mil, itu ukuran maksimal berapa GT. Nah, kapal-kapal yang ada di perairan internasional maksimal berapa GT itu nanti ada. Itu juga kalau teman-teman nanti ingin meneliti ya untuk skripsi Dinpop dari lokasi unit RTP dan berapa sih kira-kira berapa ton yang didapatkan per sekali nangkep, itu juga bisa dihitung dari situ nanti. Kita nujunya perairan mana, terus nanti sampai ZEE apa enggak, kira-kira kapalnya berapa, ukurannya, dan hasilnya berapa ton. Gitu. Jadi nanti teman-teman meneliti ya sampai sini. Kemudian dominasi alat tangkapnya apa saja. Nah, kalau tahun 1976 sampai 2006 ini saya simpulkan aja ya, rata-rata masih pakai payang, anco, dan jaring angkat lain, serok, bagan tangkap, bagan perahu, jaring insang lingkar, jaring insang hanyut, pukat cincin. Apa bedanya pukat cincin sama jaring insang hanyut? Ada yang tahu bedanya?
Ayo, monggo silahkan. Saya berikan waktu. Teman-teman mencari jaring, apa sih bedanya jaring insang hanyut sama pukat cincin? Ayo teman-teman, ada yang bisa? Belum ya? Oke. Jadi kalau pukat cincin itu dia melingkari, kemudian nanti ditarik. Kalau jaring insang dia dijatuhkan terus nanti ditarik. Beda itunya saja. Beda cara apa ya? Cara meletakkan jangkarnya itu. Cincin diputeri, diambil, itu ditaruh, kemudian dihanyutkan ya. Jadi dihanyutkan terus diambil. Jadi seperti itu. Jadi rata-rata menggunakan jaring insang hanyut sampai 80%. Nah, ikan-ikan yang tertangkap rata-rata adalah pelagis kecil. Ikan lemuru itu masuk ikan apa? Pelagis kecil atau pelagis besar? Pelagis kecil, Bu. Nah, ikan lemuru kan masuk pelagis kecil. Berarti rata-rata pada tahun 1976 sampai 2006 ikan yang tertangkap adalah ikan pelagis kecil. Jadi ini iya, ini menggunakan kursen ya, alat tangkapnya ya. Ya. Nah, kemudian produksi lemurunya ini dilihat, makanya kemarin saya katakan kita harus menentukan ikan apa sih yang ingin kita teliti. Jadi kalau kita melihat dari, misalnya kita dapat nih 100 ton hasil tangkapan, langsung diambil sampling 10 kilo. 10 kilo itu berapa persen nanti lemuru yang tertangkap di situ. Misalnya 5%, baru kita simpulkan. Berarti kalau 5 dari 10 ton, 5 dari 10 kilogram, berarti 50% itu adalah yang didapatkan lemuru dari 100 ton ikan pelagis kecil yang tertangkap. Gitu. Itu seperti itu ya. Jadi kalau produksi lemuru ton, ini seperti apa? Apakah dihitung satu persatu? Enggak ya. Jadi langsung diperkirakan, diambil sampling, langsung diduga berapa ini kira-kira produksinya. Kalau kita lihat tahun 2006, ya, sepanjang 976 sampai 2006, kalau lemuru yang segitiga ya. Nah, ternyata produksi lemuru dibanding ikan pelagis kecil yang lainnya lebih tinggi ya. Rata-rata dia lebih tinggi. Nah, dia rata-rata lebih tinggi dibandingkan ikan pelagis kecil lainnya. Gitu. Makanya ikan lemuru ini kan banyak sekali digunakan untuk bahan baku perikanan, juga digunakan untuk sarden, untuk asinan, untuk tepung. Dia banyak terus. Nah, ini pada tahun 2006 ini sampai meningkat drastis ya. Dia sampai mencapai produksinya 70.000 ton. Sementara untuk produksi pelagis ikan kecil lainnya hanya 4.000 ton. Gitu. Nah, produksi lemuru dibandingkan ikan pelagis besar ini juga sama. Pada tahun 2006 itu bisa mencapai sampai ini ya. Jadi kalau yang pelagis produksi lemuru di sini, kalau yang pelagis besarnya yang sebelah kanan, itu dia mencapai 70.000 ton ya. Tapi untuk pelagis besar hanya di atas 5.000 ton. Sekarang saya tanya, kalau produksi ikan ya, hasil produksinya ini banyak, tiap tahun selalu banyak, bagaimana dengan harganya? Apakah harganya tinggi atau tidak, teman-teman? Kalau masih konsisten di penangkapannya yang cukup banyak gitu, biasanya masih tergolong masih murah, Bu. Kalau semisal udah mulai langka, udah mulai sedikit gitu, biasanya lebih murah, lebih mahal lagi. Lebih mahal. Sekarang saya tanya, contoh ikan pelagis kecil lainnya apa?
Ayo. Selain ikan lemuru, ikan pelagis kecil yang lainnya apa ya? Coba ayo. Cakalang. Harganya sekarang mahal mana itu? Kira-kira? Belum tahu ya. Jadi kalau misalnya ketika dia permintaannya dia tinggi, stok ikannya juga tinggi, harganya gimana? Harganya berarti cenderung stabil ya, betul ya? Jadi harganya memang cenderung stabil. Ketika nanti stok ikan, nah ini kalau dibandingkan lemuru, dibandingkan ikan pelagis yang lainnya, ketika stok lemuru lebih banyak daripada ikan pelagis lainnya, otomatis harga ikan pelagis lainnya itu akan lebih mahal daripada ikan lemuru. Begitu. Nah, jadi ini ada rasio harga ikan lemuru terhadap ikan pelagis kecil yang lainnya. Ini kelihatan enggak ya? Ini ikan lemuru ini, yang bunder-bunder ini ikan lemuru. Kalau kita tadi lihat dari hasil tangkapan, dia tiap tahun cenderung stabil ya, memang turun naik hasilnya. Tapi kalau di rata-rata cenderung stabil dan dia cenderung lebih banyak dibandingkan hasil tangkapan ikan pelagis lainnya, baik ikan pelagis kecil maupun ikan pelagis besar. Makanya apa? Harganya juga stabil. Permintaannya dia juga tetap tinggi. Kemudian juga meskipun ikan lemuru yang nggak layak konsumsi juga bisa dijadikan ikan asin. Harganya pasti lebih mahal ya, jadi bisa dijadikan ikan asin. Kalau yang jelek sekali kualitasnya bisa dijadikan tepung ikan. Maka harganya dia stabil sampai tahun 2006. Sementara ikan yang lainnya, ikan layan, ikan tembang, ikan kembung, ikan teri, harganya ya fluktuatif gitu. Nah, ini kan yang bulat-bulat ini kan ikan teri ini, fluktuatif dia harganya. Ini juga termasuk ikan-ikan yang bermigrasi. Jadi meskipun misalnya sama-sama bermigrasi, tapi ternyata hasil tangkapannya lebih banyak lemuru, ya lemurunya yang nanti harganya stabil. Lemuru pada tahun 2006 itu terakhir harganya masih 2.000 sampai 3.000 kilogram. 2.000 sampai 3.000 per kilogram. Sekarang ada yang tahu harganya ikan lemuru berapa? Kurang tahu. Sekitar. Belum Kurang tahu. Survei pasar. Iya. Jadi kalau ya enggak ada yang dari Banyuwangi ya di sini ya. Jadi kalau sekarang harga ikan lemuru itu rata-rata 18.000 sampai 25.000 per kilogram, teman-teman. Itu di luar dari kenaikan pas musim ini ya, pas apa itu namanya? Harga mata uang kita kan turun di sekitar 98 ini ya. Ternyata meskipun nilai tukar mata uangnya rendah, harga lemuru ini juga dia cenderung stabil. Mana ya? Era 98. Nah, ini era 98 ini. Di sini ini kan eranya krisis moneter ya. Meskipun sudah krisis moneter, tapi juga ternyata harga ikannya juga masih stabil sampai 2006, harganya masih sekitar 2.000 per kilogram. Nah ini, di tahun 98 harganya itu naik menjadi, nggak jauh beda ya, hanya sekitar 2.000-an, 2.500. Tahun 2003 ketika hasil tangkapannya tinggi, harganya sampai 4.500. Rata-rata harganya tetap masih 2.500 sampai 3.000. Gitu. Karena apa sih kok sampai ada harganya beda begini, Bu? Harga di Bali sementara harga di Jatim murah. Itu karena di teman-teman bisa nanti cek di sebelumnya ya, slide sebelumnya. Pada tahun 2003 ini kan mulai Selat Bali kan sudah mulai banyak kapal-kapal ya. Sehingga di Bali ini harganya juga langsung naik secara signifikan. Jadi belum, karena perbandingan antara kapal yang ada di Jatim dengan kapal yang dari Bali itu kan lebih banyak kapal Jatim. Otomatis harga rata-rata ikan yang dari Jatim itu kan lebih murah daripada harga rata-rata ikan yang diperoleh dari nelayan Bali. Itu seperti itu. Tapi kalau diambil
nilai rata-ratanya ya umumnya ya masih sekitar 2.500 sampai 3.000. Jadi sekitar 2.000-an. Meskipun kenaikan krisis moneter. Nah, sekarang kok bisa harganya sampai 18.000 sampai 25.000. Ini kita lihat ya. Jadi tadi saya katakan bahwa ketika ikan-ikan yang tertangkap rata-rata ukurannya kecil gitu, itu berarti potensi ikan di tahun berikutnya akan semakin menurun. Nah, ini data ini didapatkan tahun 2020. Jadi di Selat Bali saat ini ikan lemuru itu sudah berkurang. Meskipun di sini tidak dijelaskan ya berkurangnya itu berapa persentasenya, tapi sudah berkurang sangat tinggi sehingga dikatakan bahwa ikan lemuru itu yang dulunya menjadi primadona dari Selat Bali gitu ya. Seperti yang kita tadi sudah melihat bahwa hasil tangkapan dulu itu sampai 70.000 ton. Sekarang sudah, kita masih belum mendapatkan data tahun 2020 seperti apa ya, tapi sudah melihat data ini adalah sudah menurun secara drastis gitu ya. Kita melihat bahwa ukuran ikan lemuru pertama kali matang gonat umumnya adalah sekitar 17 cm sampai 18 cm. Waktu memijah biasanya di bulan Juni atau bulan Juli. Biasanya di perairan Selat Bali di daerah perairan Jimbaran. Nah, kemudian karena adanya perubahan iklim, karena adanya selektivitas alat tangkap dan penangkapan yang besar-besaran, seharusnya pada sekitar ukuran 18 dan masih ukuran 25 itu masih jangan ditangkap terlebih dahulu, tapi karena ada perubahan permintaan ikan lemuru yang tinggi dengan harga juga masih tinggi ya, sehingga rata-rata ukuran ikan yang tertangkap per tahun 2020 itu mencapai 23 cm. Artinya apa? Ikannya baru matang gonat, terus sudah ditangkap. Nah, bahkan ada ukuran sampai 18 sampai 15. Kemudian ternyata ada waktu kemudian juga ternyata ada perubahan dari waktu pemijahan menjadi mundur sekitar bulan Oktober atau November di perairan lain. Bahkan ada rata-rata ukuran ikan yang tertangkap hingga mencapai 13,7 cm. Belum matang gonat sudah ditangkap. Nah, itu adalah seperti itu. Sehingga tadi saya menjelaskan itu ikan lemuru pada tahun 1976 sampai 2006 itu masih jaya. Harganya pun masih stabil. Nah, sekarang permintaannya tinggi, tapi ketersediaannya di alamnya semakin sedikit. Bahkan yang rata-rata yang tertangkap juga semakin kecil ukurannya. Otomatis apa? Ikan lemuru jika dibiarkan menggunakan alat tangkap yang sama, maka lama-lama bisa menghilang di perairan Selat Bali. Itu seperti itu, teman-teman. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sudah paham semuanya? Oh, bagaimana? Mbak Nuril, Mas Eki? Ini slide-nya masih terlihat apa sudah tidak terlihat ini, teman-teman? Masih, Bu. Masih Bu. Ya, masih ya. Oh. Yeah. Mas Fandi, ada pertanyaan mungkin? Belum. Belum ya? Oke deh. Jadi saya harap teman-teman bisa paham materinya hari ini. Ini secara umum, jadi minggu depan kita membahas tentang stok dan pertumbuhan ikan. Seperti itu, minggu depan kita mulai coba ngutak-ngatik ya dengan aplikasi. Saya harap bisa cukup nanti waktunya. Nah, ini untuk tugas minggu depan ya teman-teman. Jadi supaya bisa lebih paham apa sih yang saya sampaikan hari ini, itu silakan kalian buka di Google Classroom-nya. Ada 2 jurnal. Jurnalnya berbeda jenis ikannya. Itu adalah jurnal yang berhubungan tentang dinamika populasi ikan, terutama ikan-ikan yang hasil tangkapan ya. Silahkan teman-teman tambahkan dari satu jurnal. Jadi kalian memilih dulu mau jurnal yang mana, terus kalian tambahkan
3 jurnal yang berhubungan dengan jurnal tersebut, kemudian kalian analisis. Jadi resumnya bukan seperti resum pendahuluan, kemudian resum metode dan penelitian, bukan. Tapi kalian meresum dari 4 jurnal ini apa sih yang sama gitu. Misalkan jurnal ini, jurnal utamanya menggunakan alat tangkap Pursein untuk menangkap ikan tuna. Nah, ternyata hasil rata-rata ikan tangkapan jurnal hasil rata-rata tangkapannya itu sekitar 300 ton menggunakan Pursein. Di lokasi yang lain, nah kalian tambahkan, misalnya lokasi yang lain itu dia menggunakan alat tangkap jenis apa. Nah, hasil tangkapannya rata-rata seperti apa. Itu begitu. Jadi lebih kepada resumnya itu adalah hasil analisis teman-teman terhadap 4 jurnal yang nanti kalian resum. Itu begitu ya. Kemudian kalau dari saya, tidak masalah teman-teman nanti mengerjakannya mau hanya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, itu terserah kalian karena ini adalah analisisnya kalian masing-masing gitu ya. Jadi yang penting adalah saya minta teman-teman meresum 4 jurnal, ditulis nama, NIM, kelasnya, kemudian nanti diupload di sistem Google Classroom. Saya tunggu sampai minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Maksudnya itu kan katanya Bu Nurma tadi berarti kayak membandingkan gitu Bu antara satu jurnal itu sama jurnal lainnya itu. Oke, betul. Jadi membandingkan. Jadi resumnya adalah bukan kita merangkum ya, tapi membandingkan. Kalau misalnya, atau kalau mau gampang gini aja, misalnya kalian mencari potensi penangkapan ikan tuna ya, misalnya browsing. Jurnal yang kalian ambil misalnya jurnal tuna. Kalian cari potensi penangkapan ikan tuna. Kalian cari kan 3 literatur yang terkait. Oh, ternyata literatur yang ini pakai alat tangkap ini, hasil tangkapnya sekian. Gitu. Kemudian rumus yang digunakan seperti apa? Apakah dia yang dihitung itu pertumbuhannya, ataukah yang dihitung itu rekrutmennya, kemampuan gonadnya menetas, atau seperti apa? Begitu nggak? Ada pertanyaan? Nanti nggak usah banyak-banyak ya. Jadi teman-teman mau ngerjakan cuma selembar, 2 lembar itu saya nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa melakukan analisis dari data-data yang sudah ada. Oke, bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin? Bu, izin mau tanya, Bu. Oke, silakan Mbak Sandy. Kan di TPI dekat rumah saya tuh kan ada TPI. Nah, itu kenapa kalau misalnya pagi itu orangnya tuh kayak jual itu harganya tuh masih stabil. Terus kenapa kalau siang itu harganya tuh sudah menurun, Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya Mbak Sally ya. Jadi kalau misalnya kita melihat pendekatan dari harga ikan, kan kita bisa aja Bu melihat dari bobot dan panjangnya saja gitu ya. Contoh nih misalnya ikan tuna. Kalau kalian lihat ikan tuna pada ukuran yang mudah itu ikan ini aja, ikan air tawar ya. Misalnya ikan bandeng lah ya. Ikan bandeng. Kalau misalnya ikan bandengnya ini yang 1 kilo isi 3, itu harganya sampai 28.000 per kilo. Ikan bandeng 1 kilo isi 1, ukurannya bisa sampai 33.000. Kalau ikan bandeng ukuran yang 1 kilo isi 3 itu harganya 25.000. Artinya apa? Semakin besar ukuran ikan, itu harganya juga semakin tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, kok bisa kalau misalnya harga ikan di pagi hari sama siang hari itu kok harganya sudah menurun drastis? Nah, kita harus melihat kan ada satu faktor tambahan ya. Kalau namanya ikan, kondisinya itu kan sangat mudah rusak. Betul ya? Nah, kalau misalnya di TPI, kita lihat juga TPI-nya di situ dia ada untuk tempat penyimpanan ikan apa enggak? Kalau misalnya mereka nggak punya tempat penyimpanan ikan, otomatis ikan yang dijual pada hari itu ya harus terjual gitu loh. Sementara kalau misalnya kita nyimpen ikan dalam kondisi tidak diberi apapun, tidak diberi es batu, tidak diberi pengawet, ya otomatis kan kualitasnya sangat menurun drastis. Makanya
siang hari, keburu ikan itu nanti sudah rusak, langsung dijual dengan harga berapapun. Itu begitu, Mbak. Oh iya, Bu. Oke. Makanya kalau teman-teman mau beli ikan pas siang hari ya harus dicek juga ya warnanya. Bahkan kenapa sih kan kalau nelayan itu mesti dikasih pengawet mayat itu ya? Itu karena mereka kalau mau beli es batu butuh banyak, butuh tempat. Kalau kasih pengawet formalin kan udah gampang, simpel, harganya murah. Jadi seperti itu. Kalau dilihat juga nanti kondisi mata ikannya seperti apa, sisiknya banyak yang lepas apa enggak kalau pas beli siang-siang itu. Itu semakin sore semakin murah karena kan besok mereka harus melaut lagi, dapat ikan segar lagi. Gitu. Oke. Ada ditanyakan? Iya. Sudah. Wah, Mas Akbar masih ada kelas lain loh ya. Oke. Nanti silahkan dilihat tugasnya ada di ini ya, di Google Classroom. Nggak usah pusing-pusing nanti ngerjakannya, yang penting analisisnya aja ya. Saya nggak lihat banyak, dikitnya teman-teman nanti ngerjakan. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.